Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jar Ali dengan NIM 2004030128. Langsung saja. Adapun penjelasan, jelaskan definisi dari statistik menurut para ahli dan menurut pemahaman sendiri. Dan yang pertama itu menurut Froundet dan Williams, keseluruhan metode pengumpulan dan analisis data yang dikelompokkan ke dalam matematika ataupun matematika terapan. Nah, adapun menurut pemahaman saya sendiri itu mengenai pengumpulan data dan klasifikasi data yang kemudian disajikan dalam tabel, grafik maupun diagram. Nah, dan yang kedua itu jelaskan tahap-tahap statistik. Nah, yang pertama itu ada pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan metode sensus maupun metode sampling. Dan yang kedua itu ada penyusutan data. Data yang dikumpulkan yang dilakukan dalam proses mengklasifikasi data serta mengubah data atau kode atau tabel yang memeriksa data itu ataupun editing mengelompokkan data klasifikasi. Nah, dan selanjutnya itu pengumpulan data. Setelah itu data diperiksa, selanjutnya disusun data disajikan ke dalam bentuk tabel grafik maupun diagram. Nah, selanjutnya analisis data. Data yang disusun kemudian dianalisis dengan metode rata-rata atau variasi, korelasi atau regresi untuk memperoleh gambaran atau keseluruhan. Selanjutnya interpretasi data. Setelah data dianalisis, selanjutnya data itu disimpulkan untuk memperoleh data yang benar. Interpretasi itu memerlukan keahlian tinggi, sikap hati-hati dan sikap objektif. Dan selanjutnya soal nomor 3 itu jelaskan dan sumber data. Nah, ada 3 jenis sumber data, yaitu data primer, data yang dikumpulkan dalam individu maupun tidak langsung. Informasi itu responden dan pemecahan yang berdasarkan data atau pertanyaan. Adapun data sekunder itu dari pihak kedua. Data yang dikutip itu atau yang diperoleh sumber publikasi seperti laporan keuangan, data yang bersumber dari BPS. Dan soal keempat itu jelaskan perbedaan populasi dan sampel. Nah, random sampling itu merupakan pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan tingkat anggota tersebut dalam populasi. Contohnya saat anggota populasi mempunyai golongan darah sama, maka sambil secara acak. Dan yang kedua itu sampel sistematis. Ada interval atau jarak dari sampel yang dipilih. Contohnya, jika sampel yang dipilih itu 1, maka dipilih selanjutnya harus memiliki jarak seperti memilih nomor 10 untuk selanjutnya. Populasi itu merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Sampel itu merupakan bagian dari populasi yang dijadikan penelitian populasi. Dan yang kelima itu jelaskan teknik atau cara menentukan sampel, probability dan non-probability dan contohnya. Yang pertama itu sampel kota, pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti dari kriteria yang ditentukan. Contohnya itu penelitian yang dilakukan terhadap pegawai golongan 2 para instansi pendidikan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, jumlah sampel itu ditetapkan yaitu 100 orang dan peneliti itu 5 orang. Jadi setiap peneliti itu memilih secara bebas ataupun pegawai golongan 2 sebanyak 20 orang. Dan yang kedua itu sampel insidental
atau penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas tanpa sengaja. Contohnya itu seperti wartawan untuk mewawancarai warga yang kebetulan sedang lewat. Nah, yang ketiga itu sampel purposif atau sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang memiliki karakteristik yang hendak. Contohnya, kita ingin meneliti tingkat stres mahasiswa semester 5, maka yang diteliti itu mahasiswa semester 5, bukan semester 1 dan 3. Nah, dan keempat itu ada sampel jenuh atau pengambilan sampel ketika semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Sepertinya contohnya kita hanya terdapat 27 orang dalam jumlah populasi atau kurang dari 30, maka kesemua 20 tersebut dijadikan sampel. Dan yang kelima itu sampel bola salju, yang dikatakan juga sampel bertahap. Dalam sampel diambil secara berantai dalam melalui ukuran sampel yang kecil terus meningkatkan ke ukuran yang besar. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.